Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu SD Negeri 2 Tumbang beserta staf yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat ini dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan belajar mengajar. Sholawat dan salam tanpa pula malah kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kehadiran dalam pertemuan penting hari ini. Sesuai dengan agenda kita akan berfokus pada bagaimana kita dapat bekerja sama secara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bersama-sama, kemajuan sekolah kita. Di dalam diskusi yang akan kita laksanakan ini yaitu efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan sekolah. Memandu perencanaan pembelajaran berbasis data untuk peningkatan kualitas belajar serta mengevaluasi program kita dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah yang telah ditetapkan, mengidentifikasi potensi hambatan dan merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan kita mencapai target tersebut. Saya sangat mengharapkan partisipasi aktif dan kita semua. Setiap ide dan pandangan Anda yang berbahagia. Mari kita mulai menuju kembali tujuan-tujuan utama. Sekolah kita untuk tahun ini merencanakan program dan anggaran sekolah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan. Di era modern ini, pemanfaatan data memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa perencanaan tersebut tidak hanya berdasarkan intuisi atau kebiasaan, tetapi juga berdasarkan peningkatan pembelajaran. Diskusi ini bertujuan untuk mengupas tuntas bagaimana upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data dapat secara efektif berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Sekarang saya ingin mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, bagaimana proses kita sejauh ini dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan data yang telah kita kumpulkan dan analisis bersama serta pengamatan dan pengalaman Bapak dan Ibu di lapangan, bagaimana pendapat Anda atau Bapak Ibu guru mengenai progres kita sejauh ini dalam mencapai tujuan-tujuan sekolah yang telah kita tetapkan, terutama yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Silakan Bapak Ibu yang akan menanggapinya. Ya, silakan Bu Dini. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya akan coba menjawab. Berdasarkan data hasil belajar siswa semester lalu, memang ada peningkatan rata-rata
nilai di beberapa mata pelajaran, terutama bahasa Indonesia. Namun, jika kita telah lebih dalam, disparitas antara siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah masih cukup signifikan. Program remedial yang sudah kita lakukan tampaknya belum sepenuhnya efektif menjangkau dan meningkatkan pemahaman konsep bagi siswa yang tertinggal. Dari pengalaman saya di kelas rendah, beberapa siswa masih kesulitan mengikuti materi lanjutan. Terima kasih. Silakan yang mau menanggapi lagi. Ya, silakan Bapak. Saya berpendapat dengan begini. Selain itu dari data kehadiran siswa, terutama pada jam-jam pelajaran tertentu, masih menunjukkan angka yang kurang ideal. Ini tentu berdampak pada aktivitas pembelajaran secara keseluruhan. Mungkin perlu kita telaah kembali strategi kita dalam meningkatkan prestasi dan kesadaran siswa akan pentingnya kehadiran di sekolah. Dari sisi implementasi program pembelajaran, program literasi dan numerasi yang kita cadangkan di awal tahun ajaran memang sudah berjalan. Namun berdasarkan laporan dari beberapa guru, waktu alokasi yang dirasa kurang dan ketersediaan sumber daya baca yang masih terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan serta optimal. Data peningkatan kemampuan literasi dan numerasi kendala dalam pelaksanaannya secara optimal. Data peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa belum menunjukkan perkembangan signifikan secara yang kita harapkan. Terima kasih. Siapa lagi yang akan menanggapi? Silakan Ibu Nurlela. Baik Pak, izin menyampaikan pendapat saya. Saya melihat keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan pembelajaran pengembangan sekolah cukup baik, namun terkadang koordinasi antara tim atau seksi masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program atau informasi yang kurang tersampaikan. Ini tentu bisa mempengaruhi efisiensi kerja kita dalam mencapai tujuan. Dari perspektif faktor pendukung, dukungan orang tua melalui komite sekolah cukup terasa dalam beberapa program. Namun komunikasi dan keterlibatan orang tua secara keseluruhan perlu kita optimalkan lagi, terutama dalam mendukung proses belajar siswa di rumah. Terima kasih Pak. Terima kasih atas tanggapan Ibu Dini Setiawati, Pak Helmi, dan Bu Nurlela. Poin yang sangat penting mengenai diskusi ini. Diskusi kita dimulai mengerucut pada mengintegrasikan data dalam perencanaan memberikan sejumlah keuntungan signifikan. Pertama, data seperti ini, asesmen siswa, tingkat kehadiran, umpan balik guru dan siswa, serta data demografis dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Informasi ini menjadi landasan yang kokoh untuk mengidentifikasi area prioritas yang memerlukan intervensi. Kedua, perencanaan berbasis data memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Anggaran dan program data dapat difokuskan pada inisiatif yang terbukti atau berpotensi paling besar
dampaknya terdapat peningkatan hasil berdasarkan siswa. Yang ketiga, data memfasilitasi monitoring dan evaluasi program secara lebih terukur. Kemampuan dapat dipantau secara berkala dan penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan bukti empiris, bukan sekedar asumsi. Keempat, transparansi dan akuntabilitas meningkatkan karena keputusan perencanaan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan pada seluruh pemangku kepentingan. Setelah kita mengidentifikasi tantangan, langkah selanjutnya adalah mencari solusi yang efektif dan efisien. Apakah ada praktek-praktek yang baik yang sudah kita lakukan di unit kerja masing-masing yang bisa kita replikasi atau adaptasi? Ada inisiatif metode pengajaran, pendekatan dalam pendampingan siswa atau strategi pengelolaan kelas yang menurut Anda berhasil diterapkan di unit kerja Bapak dan Ibu masing-masing dan berpotensi untuk direplikasi atau diadaptasi oleh rekan-rekan lain demi peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Silakan yang ada menanggapi Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bu. Baik, izin menanggapi pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Di kelas saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara lebih terstruktur. Awalnya memang cukup menantang dalam memetakan kebutuhan siswa belajar yang beragam. Namun, setelah saya rutin melakukan asesmen diagnostik awal pembelajaran dan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan minat dan gaya belajar mereka, hasilnya cukup menggembirakan. Terima kasih. Silakan selanjutnya yang akan menanggapi. Ya, silakan Ibu. Baik, kalau dari saya, Bapak Kepala Sekolah, saya mencoba menerapkan strategi dalam beberapa topik. Jadi, saya tidak selalu menjadi pusat pembelajaran. Saya memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memimpin diskusi kelompok setelah mereka mempelajari materi awal. Mereka bertugas menyiapkan pertanyaan pemantik, memoderasi diskusi, dan merangkum hasil diskusi. Awalnya, beberapa siswa memang merasa kurang percaya diri. Namun, setelah beberapa kali mencoba dan saya berikan panduan serta umpan balik yang konstruktif, mereka menjadi lebih aktif dan kritis dalam berpikir. Saya melihat pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih mendalam karena mereka harus mengolah informasi dan menjelaskannya kepada teman-teman mereka. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan Ibu Pipi dan Ibu Atus Manusia. Baik, setelah diskusi yang sangat produktif ini, mari kita menarik kesimpulan utama. Memandu perencanaan pembelajaran adalah investasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan mengatasi tantangan dan menerapkan strategi yang efektif, sekolah dapat memberdayakan guru untuk mencanang pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan bermakna positif bagi perkembangan siswa. Proses perencanaan yang kolaboratif
berbasis data dan berfokus pada tujuan pembelajaran yang jelas akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Kepala sekolah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk menjadikan perencanaan pembelajaran sebagai integral dan budaya sekolah yang berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi aktif dan kontribusi berharga Bapak dan Ibu. Saya yakin dengan kerjasama yang solid dan fokus yang jelas, data tujuan, kita akan mampu mencapai target-target sekolah kita secara efektif dan efisien demi kemajuan bersama. Apakah ada pertanyaan atau hal yang lain perlu kita bahas sebelum mengakhiri pertemuan ini? Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, marilah kita tutup pertemuan untuk diskusi ini. Saya sebagai pemandu mulai awal sampai akhir, apabila ada kejanggalan perkataan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf, dan kepada Allah semua manapun. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.